matrik identitas atau matrik satuan. Sama dengan istilah-istilah bilangan satuan, ya kan? Kita punya yang disebut satuan adalah ketika bilangan itu dikalikan dengan satuannya, maka dioperasikan dengan satuannya, maka dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Namanya unsur satuan, unsur identitas. Matrik punya unsur identitas terhadap operasi perkalian. Jadi sebenarnya unsur identitas itu ada hubungan dengan operasinya. Identitas penjumlahan, identitas perkalian. Misalnya bilangan real, bilangan real. Ya, identitas ini kita punya bilangan real, elemen dari R. Kalau identitas bilangan real terhadap perkalian apa? Dimana R ini identitas terhadap operasi perkalian. Itu R dikalikan identitasnya, maka hasilnya adalah identitas dikalikan R, dan hasilnya adalah R itu sendiri. Jadi berapa identitas perkalian? Identitas perkalian adalah 1, ya kan? Sedangkan identitas penjumlahan, R dijumlahkan dengan I sama dengan I plus R sama dengan R. Berapa identitas penjumlahan? Identitas perkalian. Kalau identitas penjumlahan, identitas jumlah itu 0. Nah, bagaimana dengan matrik? Matrik identitas, di mana identitas kali matrik sama dengan matrik itu kali identitas sama dengan matrik itu sendiri. Kira-kira apa bentuk matriknya? Kita udah pahami sebelumnya, bahkan kita udah mengenal sebelumnya adanya matrik identitas. Kalau kita baca dalam definisi ini, matrik identitas adalah matrik. Nah, bentuknya mungkin kita hafal banget matrik identitas. Bentuknya pasti seperti ini. Apa? Kita akan bilang elemen diagonal bernilai 1, elemen non diagonal dia bernilai 0. Itu identitas. Kita mudah membentuknya. Tapi bagaimana dengan definisi matematiknya? Ya, kita sekarang pahamkan tentang definisi matematik dari identitas. Kalau bentuk pastilah, saya yakin sebagian besar atau hampir semua Anda paham bentuk matrik identitas. Ini bentuknya. Cuman definisi matematik kan bunyinya begini, identitas. Elemen diagonal, nah, ini sama dengan 1. Elemen non diagonal 0. Apa itu elemen diagonal? Elemen diagonal itu pasti baris sama dengan kolom. Nomor baris sama dengan nomor baris sama dengan nomor kolom, ya kan? Itu diagonal. Kalau barisnya kita kasih I, kalau kolomnya kita kasih J, berarti I sama dengan J. Diagonal elemen 1. Jadi ketika I sama dengan J, maka elemennya 1. Ketika I tidak sama dengan J, maka elemennya 0. Itu cara mendefinisikan cara formal dengan definisi matematik. Bentuk sudah kita pahami, bentuk sudah kita mengerti, bentuk sudah kita kenal. Tapi sekarang bagaimana kita menuliskannya dalam tulisan matematika? Sehingga definisinya akan berbentuk seperti ini. Matrik I diagonal, matrik identitas I adalah elemen delta IJ dengan order n kali n, simetri matrik bujur sangkar, di mana delta IJ itu bernilai 1 untuk I sama dengan J dan bernilai 0 untuk I tidak sama dengan J. Seperti penjelasan kita sebelumnya. Hafalkan ini.
familiarkan diri Anda itu. Gitu. Ya. Kita tahu bahwa matrik diagonal dikalikan suatu matrik, matrik identitas dikalikan suatu matrik, hasilnya matrik itu sendiri. Matrik itu suatu matrik dikalikan dengan identitas, hasilnya adalah matrik itu sendiri. Nah, penulisan matrik identitas itu sedikit berbeda dengan matrik biasa. Misalnya kalau tadi matrik biasa ya, A, itu elemennya adalah A, I, J, ya kan? Sedangkan kalau identitas I, itu kita nggak tulis I, J, atau I, J, tapi akan banyak nanti ditulis dia bentuknya E. Elemennya adalah E. Berarti ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Oke, itu matrik identitas. Itu penulisan ya dari matrik identitas. Kita lanjutkan dengan pembalikan matrik atau inversion. Ya. Bilangan real kita balik. Inverse dari bilangan real itu juga tergantung dengan operasinya kan. Inverse perkalian bilangan real apa? Berarti misalnya R adalah bilangan real dikalikan R inverse, simbolnya pangkat min 1 biasanya, itu sama dengan identitasnya. Atau sebaliknya, R inverse dikalikan R di mana R bilangan real, R ya, R itu elemen real, itu sama dengan identitas. G, R sama dengan R kali R inverse. Nah, tadi kita kenal identitas, sekarang kita kenal inverse. Jadi, kalau identitas bilangan real adalah identitas terhadap perkalian adalah 1. Jadi, kalau saya punya suatu bilangan real, R, kali berapa, hasilnya 1. Tentunya dibagi aja, R kali 1/R, pasti hasilnya adalah 1. Ya. Itu inverse perkalian dari suatu bilangan real. Bagaimana dengan inverse perkalian dari matrik? Ya, sama aturannya. Dimana kalau saya punya A, matrik A, dan B adalah inverse dari A, maka A kali B itu sama dengan B kali A, sama dengan identitas. Nah, sama. Tapi problemnya adalah hitungnya nggak sesederhana skalar tadi yang real, karena perkalian matrik punya aturan tersendiri. Gitu. Ya, di sini disebutkan bahwa satu matrik paling banyak memiliki satu inverse perkalian. Kita akan menyebut inverse perkalian suatu matrik tak singular A disebut inverse dari A. Ditulis dengan A inverse. Ditulisnya sama ya. Jadi A inverse. Oke, ini inverse dari A. Oke. Ini contoh inverse A, ini A inverse, hasilnya ini. Ini inverse-nya tadi ini. Kali ini hasilnya ini. Ini matrik ini dengan ini, apakah dia inverse-nya? Iya. Setelah kita kalikan, ternyata di hasilnya adalah identitas, maka dia adalah inverse. Oke. Inverse. Gimana cara nyari inverse? Nanti. Yang jelas kita sekarang tahu bahwa ada inverse dari suatu matrik.